Jadi karomah ini ditemukan sekitar tahun 1800. Kalau misalkan kita googling, ada versi cerita bahwa makam ini ditemukan pada saat penjajahan Belanda, pada saat pembukaan hutan, itu keliru besar. Jadi yang mau saya sampaikan adalah versi sejarah dari keluarga kita. Bagaimana karomah ini ditemukan? Jadi kalau kita pernah baca sejarah Gua Pamijahan itu ditemukan kisahnya melalui mimpi Syekh siapa ya, lupa. Abdul Muhyi. Ya. Jadi melalui perantara mimpi Syekh Abdul Muhyi, akhirnya Gua Pamijahan yang ternyata merupakan tempat mengajinya Syekh Abdul Qadir Jaini. Nah, melalui perantara mimpi Syekh Abdul Muhyi, Gua Pamijahan ditemukan. Nah, kisah penemuan dari karamat ini juga sama. Jadi ditemukan melalui ilafat atau penunjuk mimpi melalui Eyang Adia. Eyang Adia itu siapa? Eyang Adia itu Haiderpolis. Bahasa Belandanya Haiderpolis. Bahasa kitanya punten Mantri Kehutanan. Jadi satu malam Eyang Adia bermimpi beliau menemukan keramat di sekitar kawasan hutan ini yang menjadi tripod kerjanya. Nah, setelah malamnya mimpi, petak. Oh, besok paginya Eyang Adia pamit sama istrinya untuk mencari makam itu, untuk mencari karomah ini. Oke. Disiapkan bekal sama istrinya, mohon izin seharian itu beliau akhirnya keluar masuk hutan sampai seharian penuh nggak ketemu juga, merasa lelah. Akhirnya beliau istirahat dulu, istirahat di satu titik, di satu tempat yang sekarang ditandai punten dengan pohon mangga itu. Terus jambu. Pohon jambu ya. Jambu. Nah, itu titik di mana Eyang Adia istirahat, di situ ditandai sama pohon jambu. Nah, pada saat Eyang Adia istirahat duduk, tiba-tiba ada burung datang, namanya burung manintin. Burung datang, nah ingat Eyang Adia ketika dia mimpi ada burung. Nah, burung ini seperti mengajak dia, seperti menuntun dia untuk dari satu pohon ke pohon untuk mengajak dia untuk melangkah gitu. Akhirnya Eyang Adia ini mengikuti burung tersebut naik ke atas dan akhirnya ditemukanlah makam karamat ini. Nah, di karamat ini ada apa aja? Yang pertama ini ada makam panjang. Mohon maaf, ini namanya Mbah Sunan Dalem Margataka. Mbah Sunan Dalem Margataka ini siapa? Mbah Sunan Dalem Margataka ini menurut penerawangan adalah Prabu Ciung Wanara. Prabu Ciung Wanara. Jadi kita keluarga besar Mama Hasan adalah pewaris penjaga dari kerajaan Galuh-Pakuan Prabu Ciung Wanara. Jadi pada saat Prabu Ciung Wanara di sini, beliau mengganti namanya menjadi Mbah Sunan Dalem Margataka. Tapi jangan membayangkan bahwa di sini ada jasad Mbah Sunan Dalem Margataka ya. Kalau misalkan nanti insya Allah suatu saat kita diberikan rezeki untuk ke umroh atau haji, di situ kan ada yang disebut dengan makam Nabi Ibrahim. Makam Nabi Ibrahim kan itu nggak ada jasad Nabi Ibrahim, tapi hanya ada tapak kaki Nabi Ibrahim dia. Nah, disebutnya petilasan atau tilas Nabi Ibrahim, sama ini juga. Jadi jangan membayangkan di sini adalah jasad yang Prabu Non, tapi di sini adalah petilasan atau tilas Prabu yang Ciung Wanara. Kemudian selain dari Sembah Sunan Dalem Margataka, ditemukan juga pusaka yang kedua adalah batu berbentuk loceng. Batu berbentuk loceng ini namanya Jabang Bayi Gadang Sewu Leman. Gada Sewu Liman. Punten. Batunya di dalam ya, ketua ya. Batunya di dalam. Nanti biasanya kita ada tradisi untuk mengangkat batu.
Kalau menurut sistem kepercayaan, kalau kita mengangkat batu itu, insya Allah hajat kita terkabul. Insya Allah, mudah-mudahan, karena yang mengabulkan hajat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hanya tradisi. Jadi tradisi nanti kalau misalkan kita googling nih di Kerajaan Galuh Pakuan itu ada satu tradisi namanya mengangkat batu. Kalau misalkan kita lulus mengangkat batu itu akan diangkat sebagai pasukan ya Gus ya. Gus pernah googling seperti itu. Nah ini mah kita yang diangkat ini batu pusaka. Jadi insya Allah mudah-mudahan tetap Allah yang apa namanya yang mengabulkan, karena Allah semuanya, jadi itu hanya wasilah. Kita melihatnya secara fisik itu batu ya, tapi ini Indra nih pernah jadi saksi waktu Indra kecil di sini. Batu ini seringkali hilang. Pernah satu kisah batu ini hilang, itu akhirnya kuncen mie ya Dre ya, mie ya, itu udah mie Dre. Waktu itu mie nyari-nyari ketemu di pinggir kebunnya Dre. Ini lagi di wilayah ini lagi. Di wilayah ini lagi, betul ini lagi. Nah ini menurut penglihatan Indra waktu itu, walaupun itu batu, kalau kita yang angkat berat, tapi memang nyariosnya iya bejaduh, jabang bayi digendong ku Umi mah, digendong kayak ngegendong bayi gitu, disimpan lagi padahal berat. Jadi walaupun secara fisik itu batu ya, mereka yang sudah kebatinannya sudah terasa ya seperti itu, bisa mengangkat batu itu secara ya seperti jabang bayi gitu. Makanya disebut jabang bayi gaya ada seleman. Satu lagi pusakanya adalah Kujang Pangarang Kinasihan. Jadi 3 pusaka itu yang ada di sini, selebihnya banyak juga pusaka-pusaka yang menjadi situs dari apa namanya tempat ini, dan itu sebagian ada disimpan oleh keluarga, dan situs ini sudah diakui oleh pemerintah ya. Oke. Jadi itu aja sedikit gambaran dari sejarah tentang karomah tempat ini. Nah ini satu hal, kenapa sampai jadi ke keluarga kita, jatuh ke keluarga. Jadi pertama ditemukan oleh Eyang Adia. Eyang Adia itu nggak ada hubungan darah sama kita. Cuman pada saat itu posisinya ternyata, mohon maaf, Eyang Adia merasa nggak sanggup. Akhirnya beliau di sini ada satu ulama namanya Mama Hasan. Mama Hasan itu ayahnya Sakinaya. Nah, Eyang Adia berkunjung ke Mama Hasan, minta supaya Mama Hasan yang mengurus makam ini. Tapi ternyata Mama Hasan juga menurut penerawangannya beliau nggak sanggup. Akhirnya Mama Hasan minta bantuan ke ayahnya. Ayahnya yang Mama Hasan adalah Eyang Haye atau Muhammad Rohman Khoil Sobana. Jadi nama itu ternyata nama saya adalah diambil dari nama Eyang Haye ya biar menurut penurutan nek gitunya. Jadi nama Sobana adalah diambil dari nama Eyang Muhammad Khoil Sobana. Jadi kalau saya sekarang bicara di sini di atas di depan semuanya, karena mohon maaf ternyata saya pewaris nama dari Karukun gitu. Diserahkan ke Eyang Haye akhirnya. Diserahkan ke Eyang Haye. Nah menurut penerawan Eyang Haye seperti itu yang tadi saya ceritakan, dan akhirnya turun temurun dari Eyang Haye kemudian berlanjut lagi ke Mama Hasan sampai terakhir nih, kuncen terakhir adalah kuncen hariatnya ini Abah Mama, kuncen ketuanya Atatang, kemudian untuk ketua paguyuban lagi Maman. Oke, itu aja sejarah dari saya. Dari ketua mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup dari penjelasan sejarah. Cukup ya. Lulus ketua saya. Lulus. Alhamdulillah. Saya nggak kuat ya. Turun.